Bayangkan kamu berdiri di pesisir Batam pada malam hari. Di kejauhan, gemerlap Singapura terlihat seperti simbol kemakmuran tanpa batas. Tapi di balik cahaya itu, ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Urat nadi energi Singapura ternyata terhubung langsung ke Indonesia. Dan jika satu tombol ditekan dari Jakarta, seluruh sistem itu bisa terguncang dalam hitungan jam. Isu tombol kiamat ekonomi ini kembali mencuat setelah pernyataan dari Prabowo Subianto yang menyoroti posisi tawar Indonesia. Faktanya, sekitar 95% listrik Singapura bergantung pada gas alam. Dan sebagian besar gas itu berasal dari Indonesia. Gas tersebut dialirkan melalui pipa bawah laut dari wilayah seperti Natuna dan Sumatera Selatan. Artinya sederhana, Indonesia memegang salah satu sumber energi paling vital bagi ekonomi Singapura. Tapi apakah benar Indonesia bisa mematikan Singapura kapan saja? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Secara teknis, ya, Indonesia punya leverage besar. Namun secara geopolitik dan ekonomi, ada kontrak jangka panjang, hubungan diplomatik, dan stabilitas kawasan yang harus dijaga. Jadi narasi tombol kiamat lebih tepat disebut sebagai simbol kekuatan laten Indonesia, bukan senjata yang bisa digunakan sembarangan. Yang jauh lebih penting bukanlah mematikan negara lain, tapi bagaimana Indonesia mulai mengubah arah strategi energinya sendiri. Pemerintah berencana menghentikan ekspor gas ke Singapura mulai ke 2028. Ini bukan langkah emosional, tapi strategi besar, mengalihkan energi ke industri dalam negeri. Disinilah muncul paradoks yang sangat tajam. Indonesia adalah raksasa energi, tapi rakyatnya masih sering kesulitan energi. LPG langka, listrik belum merata, industri masih kekurangan pasokan. Sementara di sisi lain, energi yang sama justru menghidupkan ekonomi negara lain. Ini yang sering disebut kutukan negara kaya sumber daya. Masalah utamanya bukan sekadar ekspor, tapi model ekonomi yang salah arah. Indonesia selama ini menjual gas mentah murah lalu mengimpor LPG dan BBM mahal. Selisih inilah yang menyebabkan potensi kerugian hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Ini bukan sekadar kebocoran, ini adalah kegagalan sistemik dalam rantai nilai energi. Analogi yang sering digunakan sangat sederhana. Indonesia seperti menjual kayu gelondongan murah, lalu membeli tusuk gigi dari kayu yang sama dengan harga mahal. Dan itulah yang terjadi pada energi kita selama puluhan tahun. Dampaknya langsung terasa, harga pupuk mahal karena gas mahal, biaya produksi pertanian naik, harga pangan ikut melonjak. Artinya, kebijakan energi bukan cuma soal listrik, tapi soal nasi di meja makan rakyat. Inilah yang melahirkan strategi baru, The Big Cut. Indonesia mulai mengurangi ekspor bahan mentah, memaksa hilirisasi, menarik industri masuk ke dalam negeri. Pesannya tegas, mau energi murah, bangun pabrik di Indonesia. Langkah ini berpotensi mengubah peta ekonomi Asia Tenggara. Selama ini, Singapura pusat industri dan finansial, Indonesia pemasok bahan mentah. Ke depan, pola ini bisa terbalik. Indonesia berpotensi menjadi pusat produksi, pusat energi, bahkan pusat gravitasi ekonomi baru. Tapi strategi ini bukan tanpa risiko, tekanan diplomatik, potensi konflik dagang, reaksi investor global. Namun sejarah menunjukkan, negara yang berhasil maju adalah negara yang berani mengendalikan sumber dayanya sendiri. Kita sudah melihat contoh nyata, larangan ekspor nikel. Hasilnya, investor global justru masuk dan membangun industri di Indonesia. Artinya, strategi ini bukan spekulasi, tapi sudah terbukti berhasil. Jadi, ini bukan tentang mematikan Singapura, ini tentang menghidupkan Indonesia, tentang mengubah posisi dari penjual bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai industri global. Dan jika strategi ini berhasil, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia tidak lagi menjadi penonton, tapi menjadi penentu arah permainan.